Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3RA ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai program Corporate Social Responsibility pada PT Keong Nusantara Abadi. Di sini terdapat anggota dari kelompok 3 itu sendiri, yaitu ada Denisa Baroya, Ima Devi Vikananda, Muhammad Fauzi Syaputra, Galuh Wahyuning Tias, dan saya sendiri Arsita Evi Damayanti. Selanjutnya yaitu mengenai profil dari PT Keong Nusantara Abadi. PT Keong Nusantara Abadi berlokasi di Jalan Raya Branti RK2, Natar, Lampung Selatan, Indonesia. Pada wawancara yang kelompok kami lakukan, kami mewawancarai salah satu anggota dari tim CSR PT Keong Nusantara Abadi, yaitu Ponco Margowidakdo. Tahun berdiri dari PT Keong Nusantara Abadi ini yaitu pada tanggal 17 November tahun 1986 dengan cabang ekspor departemen. Produk yang diproduksi oleh PT Keong Nusantara Abadi ini yaitu escargot, nata de coco, puding, jelly, ice bonbon, aloe vera, jagung, dan lainnya. Sejarah singkat PT Keong Nusantara Abadi. Wong Koko dimulai pada tahun 1986 dengan didirikannya PT Keong Nusantara Abadi yang memproduksi escargot atau daging bekicot yang sebagian besar seluruhnya diekspor ke luar negeri. Pabrik pengolahan escargot pertama didirikan di Natar, Lampung. Daging bekicot yang awalnya kurang menarik bagi orang Indonesia ternyata menjadi barang favorit dan mewah bagi masyarakat dunia. Selain escargot yang terkenal secara internasional terutama di negara Prancis dan Kanada, PT Keong Nusantara Abadi berusaha memperluas lini makanan dan minuman lainnya seperti nata de coco, aloe vera, palm fruits, jelly, ice bonbon, grass jelly, juicy sack, es kopi, baby corn, sweet corn, fermented bean curds, puding, dan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang lainnya. Untuk pengertian dari CSR sendiri, Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajibannya atas dasar keputusan dan tindakan politik dengan memperhatikan kepentingan dari stakeholder dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun manfaat dari penerapan program CSR diantaranya adalah mempertinggi reputasi corporate building, meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan yang lebih baik, misalnya melalui kinerja lingkungan, mendorong komitmen karyawan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan asesmen, meningkatkan investasi, dan dapat menurunkan kerentanan gejolak dengan masyarakat sekitar. Untuk program CSR PT Keong Nusantara Abadi sendiri, kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh PT Keong Nusantara Abadi memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan, baik di dalam lingkungan perusahaan maupun lingkungan yang berada di luar perusahaan. Dalam bidang kesehatan sendiri, program CSR yang dilaksanakan oleh PT Keong Nusantara Abadi seperti PT Keong Nusantara Abadi melakukan kerjasama dengan Vaskes tingkat pertama BPJS Klinik Daerah Petak. Kemudian ada menyediakan dan memberikan fasilitas kesehatan berupa poliklinik. Kemudian pada bulan April tahun 2020 kemarin memberikan bantuan berupa alkohol 70%, face shield, masker, dan sarung tangan medis ke beberapa rumah sakit di antaranya yaitu Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, Rumah Sakit Medika Natar, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan beberapa puskesmas yang berada di daerah Natar. Dan terakhir, PT Keong Nusantara Abadi melakukan kerjasama dengan Polda Lampung bidang kesehatan, menyelenggarakan vaksin dosis pertama dan dosis kedua pada bulan Agustus 2021 untuk karyawan dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Kemudian dalam bidang kesehatan sendiri, yang kedua itu adalah lanjutannya itu ada seperti pada September 2020 kemarin menerima kunjungan dan sosialisasi oleh Satgas Covid Provinsi Lampung dan PT Keong Nusantara Abadi memberikan bantuan berupa alkohol 70%, face shield, dan sarung tangan. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi memberikan bantuan produk untuk kegiatan senam jantung kepada masyarakat Merak Banti dan Natar, Lampung Selatan pada bulan September 2021. Kemudian melakukan kerjasama dengan PMI Bandar Lampung untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah untuk karyawan pada bulan Maret 2020 dan September 2021, dan terakhir memperlakukan physical distancing di beberapa area seperti tempat makan, tempat istirahat, dan ruang rapat. Latar belakang kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan dari penularan virus COVID-19.
Selanjutnya pada bidang sosial masyarakat, PT Keong Nusantara Abadi memberikan bantuan berupa air bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan untuk mencuci. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi tiap tahunnya melakukan pembagian daging sapi ke masyarakat pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi pada Agustus 2021 melakukan simulasi tanggap darurat kebakaran. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi memberikan bantuan berupa paket sembako yang disalurkan melalui Dinas Perikanan Provinsi Lampung dan pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi pada bulan September 2020 melakukan perbaikan jalan dan saluran irigasi yang berada di sekitar Desa Bumisari. Yang terakhir, PT Keong Nusantara Abadi pada bulan Juli 2020 melakukan program bedah rumah untuk karyawan yang dimana kondisi rumahnya mengalami kerusakan. Kemudian untuk bidang lingkungan, PT Keong Nusantara Abadi melakukan perbaikan jalan desa, kemudian memberikan bantuan tong sampah berupa tong sampah organik dan non-organik ke Dinas Balai Balitang Lempasing Bandar Lampung pada bulan Februari 2020. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi melakukan memberikan bantuan bibit pohon pada tanaman edukasi di Kalenda Lampung Selatan pada Januari 2021. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi memanfaatkan lahan di area perusahaan sebagai kebun sayuran. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi pada bulan Oktober 2021 memberikan bantuan produk puding atau jeli ke kegiatan keagamaan di daerah Natar, Bumisari, Tanjung Sari, Candi Mas, dan sekitarnya. Selanjutnya, PT Keong Nusantara Abadi memberikan produk jeli atau puding kepada pondok pesantren di Desa Bumisari Natar, Lampung Selatan pada bulan Juni tahun 2021. Kemudian PT Keong Nusantara Abadi pada bulan Mei 2021 memberikan bantuan produk ke beberapa tempat ibadah yang berada di daerah Bumisari dan Natar selama bulan Ramadan yang digunakan untuk takjil berbuka puasa. Yang terakhir, PT Keong Nusantara Abadi memberikan bantuan berupa puding atau jeli ke kegiatan kompetisi sepak bola di Natar dan Merak Batin pada bulan Agustus dan September tahun 2021. Selanjutnya ada tanggapan masyarakat sekitar. Yang pertama, pada klinik kesehatan Darah Petak. Menurut Ibu Sepriani, program CSR PT Keong Nusantara Abadi sangat membantu dan tidak terdapat kendala dalam melakukan kerjasama dengan PT Keong Nusantara Abadi. Program CSR yang dijalankan yaitu memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan berupa gedung dan sarananya. Pada klinik kesehatan ini, para karyawan PT Keong Nusantara Abadi dapat melakukan pengecekan kesehatan secara gratis dan bagi dokter, perawat, serta karyawan klinik kesehatan Darah Petak mendapatkan makan siang dari PT Keong Nusantara Abadi setiap harinya. Prosedur permohonan jika terdapat kerusakan pada gedung atau sarananya pun tergolong mudah. Hanya dengan mengkomunikasikan dengan divisi pengurus bangunan pada PT Keong Nusantara Abadi, lalu dari divisi tersebut akan membuatkan surat pengajuan yang akan diajukan ke divisi pendanaan PT Keong Nusantara Abadi. Selanjutnya mengenai tuntutan masyarakat. Di mana tuntutan masyarakat itu seperti dari kejadian banjir di Desa Purwodadi dan juga Katibung di Lampung Selatan pada akhir bulan Oktober 2022, di mana dari kejadian tersebut terdapat tuntutan masyarakat untuk PT KNA sebagai perusahaan besar yang berlokasi di Lampung Selatan, tepatnya di Natar. Oleh karena itu, divisi CSR pada PT KNA itu melakukan program untuk membantu masyarakat desa tersebut berupa bantuan sembako seperti beras, minyak, dan lainnya setelah mendapatkan laporan kejadian dari banjir tersebut. Lalu selanjutnya mengenai kejadian jalanan yang rusak akibat transportasi barang di sekitar lingkungan PT KNA. Sehingga akibat dari kejadian tersebut, terdapat tuntutan masyarakat untuk PT KNA melakukan program CSR untuk memperbaiki akses jalanan desa yang rusak di sekitar perusahaan, di mana program ini dilakukan setiap bulannya. Lalu mengenai karyawan atau pekerja dari PT KNA sendiri itu kan banyak yang berasal dari lingkungan sekitar perusahaan. Pada saat waktu untuk beribadah, pekerja dari PT KNA itu mengalami kendala di mana posisi rumah ibadahnya itu jauh dari lingkungan kerjanya. Sehingga PT KNA mendapatkan tuntutan untuk membangun rumah ibadah di sekitar lingkungan perusahaan untuk mempermudah karyawan saat waktu beribadah.
Selanjutnya, PT KNA mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar terhadap salah satu karyawannya yang mempunyai tempat tinggal di daerah sekitar perusahaan, di mana dalam informasi tersebut dikatakan bahwasanya tempat tinggal karyawan tersebut itu sudah tidak layak untuk ditempati dengan kondisi bangunan rumah yang sudah miring dan akan berpotensi roboh. Sehingga dari kejadian tersebut, Divisi CSR pada PT KNA melakukan diskusi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, di mana PT KNA melakukan bedah rumah untuk karyawan tersebut sehingga tempat tinggalnya menjadi layak untuk ditinggali kembali. Yang terakhir, di mana banyak perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang tidak memberikan izin kepada mahasiswa maupun pelajar untuk melakukan kegiatan kunjungan industri, PKL, magang, dan lainnya. Tentunya hal ini menjadi tuntutan dari masyarakat sekitar untuk perusahaan PT KNA dalam mendukung bidang pendidikan di lingkungan perusahaannya. Sehingga dari PT KNA ini dengan terbuka memberikan kesempatan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk belajar serta mendapatkan pengalaman kerja pada perusahaannya. Saya kembalikan ke moderator. Berikut adalah dokumentasi dari wawancara yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari yang kelompok kami lakukan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.